Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang listrik dinamis. Dalam video kali ini yang akan kita bahas adalah yang pertama tentang arus listrik, yang kedua arah arus listrik, yang ketiga bagaimana mengukur arus listrik, dan keempat bagaimana menghitung watt arus listrik. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, marilah kita buka dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Listrik dinamis, ya. Sebelum kita membahas tentang arus listrik, yang harus kita pahami dulu adalah apakah itu listrik dinamis, atau listrik dinamis itu apa sih? Listrik dinamis artinya listrik yang bergerak atau mengalir, atau yang biasa disebut dengan arus listrik. Arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik. Ya, kalau kita sehari-hari sering mendengar arus air, berarti aliran air. Kalau arus listrik berarti aliran muatan listrik. Nah, sekarang masalahnya kenapa muatan mengalir? Ya, aliran muatan listrik. Jadi muatan itu mengalir. Kenapa muatan mengalir? Dari mana ke mana muatan tersebut mengalir? Ini pertanyaan yang akan muncul di dalam pikiran kita mengenai arus listrik. Baiklah, untuk memahami kenapa muatan mengalir dan dari mana ke mana muatan tersebut mengalir, kita akan mencoba melakukan praktek di laboratorium virtual yang memungkinkan kita untuk melihat kenapa muatan tersebut mengalir dan dari mana ke mana muatan tersebut mengalir. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang kita akan mencoba melakukan sebuah percobaan menggunakan lab virtual, ya. Lab virtual ini adalah lab yang didesain oleh PET Colorado. Untuk link lab virtual ini kalian bisa lihat nanti di deskripsi. Ini adalah sebuah rangkaian listrik sederhana. Kita akan melakukan percobaan untuk melihat kenapa ada arus listrik yang mengalir, ya. Atau kenapa arus listrik bisa mengalir. Ini sebuah rangkaian listrik sederhana di mana ada sebuah baterai, ini baterai. Ada penghantar kawat di sini yang menyambungkan rangkaian ini dan ada sebuah lampu. Nah, untuk yang pertama kita akan coba bagaimana kalau rangkaian ini kita sambungkan dengan cara menutup saklar ini, ya. Ya, kita lihat ketika saklar ini ditutup, lampunya menyala dan kita lihat di sini ada panah-panah yang bergerak. Ini adalah panah-panah yang menunjukkan gerak atau adanya arus listrik. Jadi kalau ada baterai terus rangkaiannya dalam keadaan tertutup, maka arus listrik akan mengalir. Nah, sekarang kita coba. Kita buka lagi rangkaiannya. Sekarang baterainya kita buka. Sehingga tidak ada baterai yang tersambung di dalam rangkaian. Kalau tidak ada baterai, apakah di sini juga ada arus listrik yang mengalir? Kita coba dengan cara menutup saklar ini. Ya, ketika saklar ini ditutup, sehingga rangkaian yang menjadi rangkaian tertutup, ya, ternyata tidak ada arus listrik yang mengalir. Jadi, penyebab adanya arus listrik atau kenapa arus listrik bisa mengalir, karena ada baterai atau ada beda potensial. Beda potensial ditimbulkan di sini oleh sumber tegangan yaitu berupa sebuah baterai. Nah, sekarang kita coba pasangkan lagi baterainya. Ya, coba lagi pasangkan baterainya. Nah, sekarang ketika ada baterai ternyata ada arus listrik yang mengalir. Jadi secara pertama
arus listrik akan mengalir jika yang pertama ada baterai. Sekarang saklarnya dalam keadaan tertutup. Bagaimana kalau saklarnya dibuka? Ternyata ketika saklar dalam posisi terbuka, sehingga rangkaian ini menjadi rangkaian terbuka, juga tidak ada arus listrik yang mengalir. Jadi syarat yang kedua, arus listrik akan mengalir jika rangkaiannya dalam keadaan tertutup atau tersambung. Artinya saklar ini kita sambungkan. Nah, ketika kita sambungkan, ternyata arus listriknya mengalir. Dari percobaan kita tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya arus listrik akan mengalir jika pertama ada beda potensial listrik, ya. Beda potensial listrik ini ditimbulkan oleh baterai atau sumber tegangan. Beda potensial listrik sering juga disebut dengan tegangan listrik. Beda potensial ini ditimbulkan oleh sumber tegangan seperti baterai, aki, generator, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, arus listrik akan mengalir jika rangkaian listriknya tertutup. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita mau menyalakan lampu, kita biasanya memposisikan saklar pada posisi on. Artinya kita membuat rangkaian listrik tersebut tertutup. Dan ketika kita mau mematikan lampu, biasanya kita posisikan saklar dalam posisi off, artinya kita membuka rangkaian listrik tersebut. Yang tadinya tertutup menjadi rangkaian terbuka, sehingga lampunya akan mati. Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang tersambung, sehingga muatan dapat mengalir. Jadi, ketika kita menekan saklar ke posisi on, artinya kita menutup rangkaian tersebut, sehingga rangkaian listriknya tersambung, sehingga muatan listrik dapat mengalir dan lampu dapat menyala. Arah arus listrik. Kemanakah arah arus listrik? Nah, untuk mengetahui kemana arah arus listrik, mari kita kembali ke lab virtual tadi. Baiklah, anak-anak sekalian, sekarang kita kembali ke lab virtual. Sekarang kita akan melihat kemana arah gerakan atau arah dari arus listrik. Ini sebuah rangkaian listrik, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Agar ada arus listrik yang mengalir, maka rangkaian itu perlu sumber tegangan, itu baterai, dan ada penghantar, dan rangkaiannya dalam keadaan tertutup. Sekarang kita coba tutup rangkaiannya dengan menutupkan saklar ini. Maka kita lihat ada panah-panah yang bergerak. Nah, panah-panah yang bergerak ini menunjukkan adanya arus listrik. Dan arus listrik ini kita lihat bergerak dari ini, potensial yang lebih tinggi, ini yang positif di atas, bergerak melalui kawat penghantar dan menuju ke potensial yang lebih rendah. Jadi arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Nah, sekarang bagaimana dengan aliran elektron? Nah, untuk melihat aliran elektron, di lab virtual ini kita bisa merubahnya menjadi aliran elektron. Nah, elektron. Ternyata ketika kita rubah menjadi elektron, kita lihat ini tanda-tanda negatif, kecil, muatan atau elektron, bergerak. Nah, elektron bergerak ternyata berlawanan arah dengan arus listrik tadi. Kalau arus listrik tadi bergerak dari kutub positif ke kutub negatif, ternyata elektron bergerak dari kutub negatif ke kutub positif, atau dari potensial yang lebih rendah ke potensial yang lebih tinggi. Bagaimana arah arus listrik? Nah, di dalam percobaan tadi, kita sudah melihat bahwasanya arus listrik mengalir dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Itu ditunjukkan oleh panah-panah yang bergerak pada rangkaian listrik
di lab virtual yang tadi telah kita coba, ya. Nah, ini kalau kita ambil gambarnya kira-kira seperti ini. Ini sebuah baterai yang di atas itu kutub positifnya atau potensial yang lebih tinggi, yang di bawah itu kutub negatifnya atau potensial yang lebih rendah. Nah, di dalam rangkaian ini ketika rangkaian tersambung atau tertutup, maka kita melihat ada panah-panah yang bergerak. Nah, panah-panah ini menunjukkan arah arus listrik. Itu dia mengalir dari potensial tinggi atau kutub positif ke potensial rendah, kutub negatif. Dalam bentuk rangkaian bisa kita gambarkan seperti ini, ya. Jadi baterai itu dalam rangkaian listrik dilambangkan seperti ini, dua buah garis, yang satu panjang, satu pendek, dan ada tanda positif negatif. Jadi sekali lagi, arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, atau boleh juga kita katakan arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Sementara elektron mengalir dari potensial yang lebih rendah ke potensial yang lebih tinggi. Nah, di dalam percobaan tadi kita lihat, ternyata gerakan elektron itu berlawanan dengan gerakan arus listrik. Jadi elektron bergerak dari kutub positif negatif, bergerak ke sini sampai ke kutub positif atau ke potensial yang lebih tinggi. Nah, di dalam rangkaian seperti ini, bisa kita lihat elektron ini bergerak searah dengan panah ini. Jadi dari kutub negatif dia bergerak sampai ke kutub positif. Jadi elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Kuat arus listrik, ya. Kuat arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar tiap satuan waktu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita lihat ada arus sungai. Nah, bagaimana kuat arus sungai? Berarti itu adalah volume air sungai yang lewat pada suatu titik pada waktu tertentu. Nah, begitu juga dengan kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar tiap satu satuan waktu. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Nah, cara mengukur kuat arus listrik ini bisa kita pelajari dengan melakukan percobaan pada lab virtual. Seperti kita melihat arah arus listrik tadi. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Mari kita coba. Nah, baiklah anak-anak sekalian, kita kembali ke lab virtual. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengukur arus listrik. Nah, alat yang kita gunakan untuk mengukur arus listrik adalah ampere meter. Di sini kita lihat ada ampere meter. Nah, ampere meter ini kita ambil, kita pasang. Nah, cara memasang ampere meter yang benar untuk mengukur arus listrik adalah seperti ini. Ya. Nah, ini akan dipasangkan ke sini. Nah, ketika ampere meter dipasang seperti ini, dikatakan ampere meternya dipasang secara seri. Ya. Secara seri. Nah, kita lihat. Ketika rangkaian ini masih rangkaian terbuka, arus yang ditunjukkan oleh ampere meter adalah 0,00 ampere. Bagaimana kalau saklar ini kita tutup? Nah, ketika saklar kita tutup, terlihat arus mengalir. Arus yang mengalir ini terbaca oleh ampere meter besarnya sebesar 0,9 ampere. Ya, 0,9 ampere. Jadi, untuk mengukur kuat arus listrik, kita menggunakan alat yang namanya ampere meter. Dan ampere meter ini dipasang secara seri. Nah, setelah kita melakukan percobaan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan untuk mengukur kuat arus listrik,
alat untuk mengukur kuat arus listrik tersebut adalah ampere meter. Jadi alat untuk mengukur kuat arus listrik adalah ampere meter. Nah, untuk mengukur kuat arus listrik dalam suatu rangkaian, ampere meter dipasang secara seri. Seperti yang sudah kita cobakan tadi. Jadi ampere meter itu dipasang secara seri, ya. Nah, secara gambar, kalau setiap dalam gambar bisa kita perlihatkan seperti ini. Jadi seri ya, ampere meter ini ampere meter yang kita lihat mengukur kuat arus. Kuat arus terbacanya itu 0,90 ampere. Kalau ampere meter dipasang seperti ini, dikatakan ampere meter ini pasang secara seri. Nah, dalam bentuk rangkaian listriknya kira-kira seperti ini. Ampere meter di sini ada saklar. Saklar ini berfungsi untuk memutus atau menyambungkan rangkaian listrik. Nah, ketika diputus, ampere meternya menunjukkan arus sebesar 0. Ketika ini menyambung, disambungkan ke saklar ini kita tutup, sehingga rangkaiannya menjadi rangkaian listrik tertutup, maka nanti akan terbaca berapa kuat arus yang mengalir di dalam rangkaian ini. Ini ampere meternya, ampere meter ya, dipasangnya secara seri. Menghitung kuat arus listrik. Kalau tadi kita bisa mengukur, itu dalam kenyataan sehari-hari kita bisa mengukur menggunakan ampere meter. Kita bisa mengukur kuat arus menggunakan ampere meter. Sekarang bagaimana menghitungnya? Untuk menghitung kuat arus listrik, kita bisa menggunakan persamaan di bawah ini. Ini persamaan dalam bentuk segi 3 dengan 3 variabel. Ada I, ada Q, ada T. Ya, I, dan T. Di mana I itu adalah kuat arus listrik, satuannya nanti ampere, dilambangkan dengan A. Q adalah banyak muatan listrik, satuannya coulomb, dilambangkan dengan C. T adalah waktu, satuannya second atau detik, dilambangkan dengan S. Nah, bagaimana kita menggunakan rumus segitiga ini? Nah, cara menggunakan persamaan, jika ditanya kuat arus atau I, ya I, maka kita tandai I, lingkari I. Berarti I sama dengan, nah, I sama dengan, ada Q di atas, ada T di bawah, I per P. Maka kita tulis di sini, I dibagi T. Ya, jadi kalau ditanyanya I dalam rumus ini, maka I sama dengan Q dibagi T. Jika ditanyanya Q, sekarang Q yang ditanyanya, ya, Q sama dengan, kita ambil Q sama dengan, Q-nya keluarkan, nanti ada I kali T, maka Q sama dengan I kali T, ya, I kali T. Begitu juga jika ditanyanya T, maka T sama dengan, T-nya dipisahkan, ada Q di atas, ada I di bawah. T sama dengan Q dibagi I. Ya, jadi begitu cara menggunakan rumus segitiga ini. Nah, contoh soal. Arus listrik sebesar 5 mA mengalir pada sebuah kawat penghantar selama 0,1 sekon. Berapakah besar muatannya? Nah, dari soal kita bisa tulis yang diketahui. Yang pertama, arus listrik sebesar 5 mA. Arus listrik lambangnya I, besarnya 5 mA. 5 mA itu sama dengan 0,005 ampere. Terus yang kedua yang kita ketahui selama 0,1 sekon. Ya, waktu
selama waktu T sama dengan 0,1 sekon sama dengan 0,1 S. Ditanya berapakah besar muatannya. Besar muatan sama dengan Q sama dengan titik. Jawab. Q sama dengan I kali T, rumus segitiga tadi. Karena ditanyanya Q, maka yang tinggal di sebelah kanannya adalah I kali T. Maka kita masukkan di sini Q sama dengan I besarnya 0,005 ampere kali T besarnya 0,1 sekon. 0,005 ampere kali 0,1 sekon. Maka kita dapat Q besarnya 0,0005 kolom. Kalau secara matematis standar ini bisa kita tulis dalam bentuk pangkat. Maka Q sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 kolom. Contoh soal berikutnya. Muatan sebesar 60 kolom mengalir dalam sebuah penghantar dalam waktu 5 menit. Berapakah besar kuat arus listrik yang dihasilkannya? Nah, dari soal bisa kita tulis yang diketahui. Yang pertama, muatan besarnya 60 kolom. Maka besar muatan lambangnya Q sama dengan 60 kolom. Dalam waktu 5 menit. Berarti waktu lambangnya T sama dengan 5 menit. Karena satuan waktu standar itu adalah detik atau sekon, maka 5 menit ini kita rubah menjadi detik. Maka 5 kali 60 detik. Karena 1 menit sama dengan 60 detik. 5 kali 60 detik sama dengan 300 detik. Sama dengan 300 sekon. Ditanya besar kuat arus listrik. Jadi ditanyanya kuat arus listrik. Sama dengan I sama dengan titik. Jawab. I sama dengan Q dibagi T. Ini rumus segitiga tadi. Maka ini bisa kita tulis I sama dengan Q besarnya 60 kolom, T besarnya 300 sekon. 6 dibagi 3, kita dapat 2. 20 dibagi 100. Ya, 20 dibagi 6 dibagi 3 dapat 2. 20 dibagi 100. Maka kita dapat kuat arus yang mengalir itu besarnya 0,2 ampere. Contoh soal berikutnya. Berapa lamakah waktu yang diperlukan untuk memindahkan muatan sebesar 120 kolom sehingga menghasilkan arus listrik sebesar 2 ampere? Nah, diketahui yang pertama muatan besarnya 120 kolom. Maka besar muatan lambangnya Q sama dengan 120 kolom. Menghasilkan arus listrik sebesar 2 ampere. Kuat arus listrik. Lambangnya I besarnya 2 ampere. Berapa lamakah waktu? Berarti yang ditanyanya waktu sama dengan T sama dengan titik. Maka bisa kita jawab T sama dengan I dibagi I. Ya. Q besarnya 120, I-nya 2 ampere. 120 dibagi 2 maka dapatnya 60 sekon atau 60 detik. Ya, baiklah anak-anak sekalian, demikianlah uraian materi listrik dinamis pada pertemuan kali ini. Untuk lanjutan materinya nanti ada videonya, video listrik dinamis bagian kedua. Terima kasih sudah menonton dan mempelajari video ini.
Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini tetap eksis untuk memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.